Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola Indonesia kembali menjadi pusat perhatian publik. Setelah sebelumnya DPR RI menyetujui proses naturalisasi 5 pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia, kini muncul suara kritis dari kalangan legislatif sendiri. Anggota Komisi 13 DPR, Arisal Aziz, mengingatkan PSSI agar tidak terus-menerus mengandalkan naturalisasi jika hasil yang ditargetkan yakni lolos ke Piala Dunia tidak tercapai. Polemik ini menarik karena di satu sisi naturalisasi dianggap sebagai langkah strategis PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dalam jangka pendek maupun panjang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa ketergantungan pada pemain diaspora justru bisa melemahkan semangat dan kesempatan bagi talenta lokal untuk berkembang. Lantas, bagaimana sebenarnya dinamika naturalisasi ini? Apa tujuan besarnya? Dan apakah kritik DPR ada benarnya? Mari kita bahas lebih dalam. Naturalisasi dalam sepak bola Indonesia. Sejarah singkat program naturalisasi bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Sejak era 2010-an, beberapa pemain keturunan sudah resmi menjadi WNI, seperti Irfan Bahdim, Diego Mesils, Victor Igbonevo, Stefano Lillipali, hingga generasi terbaru seperti Sandy Walsh, Gordy Amat, Rafael Struijk, dan Ever Jenner. Strategi ini awalnya bertujuan mengisi kekosongan di posisi tertentu, mengingat Indonesia kerap kesulitan menemukan pemain lokal dengan kualitas mumpuni di level internasional. Dengan hadirnya pemain diaspora yang berkarir di Eropa, diharapkan timnas Indonesia bisa bersaing lebih baik. Namun, kritik juga kerap muncul. Apakah naturalisasi ini benar-benar membangun sepak bola Indonesia, atau hanya solusi instan jangka pendek? Gelombang baru naturalisasi, 5 pemain diaspora. Pada Agustus tahun 2025, DPR RI menyetujui naturalisasi 5 pemain keturunan Indonesia sekaligus. Miliano Jonathans, 21 tahun, winger. FC Utrecht keturunan Depok Moro Niels Dilstra, 20 tahun, striker. FC Volendam keturunan Bandung Isbel Korean Cup, 23 tahun, bek kanan. Telstar Front keturunan Mojokerto Paling Janet Van de Pol, 22 tahun, bek kiri. Telstar Front keturunan Madiun atau Jakarta Isabel Natip, 22 tahun, winger. Telstar Front keturunan Bandung. Langkah ini cukup berbeda dari sebelumnya, karena melibatkan 3 pemain timnas putri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kehadiran mereka bagian dari visi jangka panjang, menembus 50 besar FIFA, 10 besar Asia, lolos AFC Women's Asian Cup, hingga World Cup ke 2035. Untuk sektor putra, Miliano dan Moro diproyeksikan memperkuat skuad U23 dan senior dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Dukungan pemerintah dan DPR. Persetujuan naturalisasi ini lahir berkat sinergi antara PSSI, DPR, dan pemerintah. Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Komisi ke-10 dan 13 DPR RI yang mendukung penuh percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Menurut Erick, naturalisasi bukan semata-mata tentang teknis sepak bola, tapi juga soal mimpi besar bangsa. Membuat Indonesia dihormati di level dunia. Sepak bola adalah alat pemersatu bangsa. Dukungan dari Presiden dan Kementerian atau lembaga menunjukkan kita semua satu visi untuk menjadikan sepak bola Indonesia lebih kuat, ujar Erick. Suara kritis DPR. Tapi kalau gagal, namun, tidak semua anggota DPR sejalan sepenuhnya. Arisal Aziz, anggota Komisi 13 DPR, melontarkan kritik tajam dalam rapat kerja 26 Agustus tahun 2025. Menurutnya, jika Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026, maka program naturalisasi harus dihentikan. Ia menilai terlalu banyak pemain diaspora bisa berdampak negatif. Pemain lokal kehilangan motivasi. Jika kursi timnas banyak diisi pemain naturalisasi, anak-anak muda Indonesia bisa kehilangan semangat untuk berlatih keras. Prestasi instan tidak mendidik. Keberhasilan yang hanya bergantung pada pemain keturunan bisa membuat federasi abai terhadap pembinaan jangka panjang. Tidak ada jaminan sukses. Naturalisasi bukan garansi lolos Piala Dunia, karena faktor taktik, mental, dan manajemen tim juga sangat menentukan. Kalau ini kita biarkan terus,
anak-anak negeri kita nanti malas untuk latihan. Karena prestasinya adalah bagaimana dianya nanti menjadi pemain nasional. Tegas Arisal. Ujian berat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 kritik ini muncul tepat ketika timnas Indonesia memasuki fase krusial. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skenario Grup B, Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak. Semua laga digelar di Arab Saudi pada Oktober tahun 2025. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia. Runner-up grup lanjut ke ronde 5 untuk perebutan tiket tersisa. Artinya, perjalanan Garuda masih panjang dan penuh tantangan. Di titik inilah perdebatan naturalisasi menjadi relevan. Apakah pemain diaspora bisa benar-benar menjadi pembeda melawan tim kuat Asia? Dua sisi naturalisasi, pro dan kontra. Pihak yang pro meningkatkan kualitas tim. Pemain diaspora punya pengalaman bermain di Eropa. Aset jangka panjang. 5 pemain baru berusia 20-23 tahun, artinya bisa memperkuat timnas hingga 1 dekade ke depan. Transfer ilmu, pemain diaspora bisa menularkan profesionalisme kepada pemain lokal. Pihak yang kontra melemahkan motivasi lokal. Anak-anak muda bisa merasa kesempatan di timnas makin sempit. Prestasi semu. Jika lolos Piala Dunia hanya karena diaspora, pembinaan lokal tetap tertinggal. Ketergantungan berlebihan. Indonesia bisa gagal membangun ekosistem sepak bola mandiri. Naturalisasi di negara lain. Studi perbandingan Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan naturalisasi. Banyak negara Asia lain yang sukses menggunakan strategi ini. Qatar, juara Piala Asia 2019 dengan skuad berisi pemain naturalisasi dan akademi Aspire. Jepang dan Korea Selatan, lebih fokus pembinaan, minim naturalisasi. Sainir, gagal meski menaturalisasi beberapa pemain berhasil. Pelajaran penting, naturalisasi hanya efektif jika dibangun bersama pembinaan usia dini dan kompetisi lokal yang sehat. Jalan tengah, kombinasi diaspora tambah pembinaan. Solusi terbaik bagi Indonesia adalah kombinasi. Naturalisasi bisa jadi percepatan, tapi tidak boleh meninggalkan pembinaan. Kompetisi usia dini, liga profesional yang stabil, serta infrastruktur modern tetap harus jadi prioritas. PSSI perlu memastikan bahwa naturalisasi hanya menambal kekurangan, bukan menggantikan peran talenta lokal. Dengan begitu, baik pemain keturunan maupun asli Indonesia bisa berjalan bersama membangun prestasi Garuda. Sobat Cek Fakta, polemik naturalisasi ini menunjukkan betapa tingginya harapan publik terhadap sepak bola Indonesia. Kehadiran 5 pemain diaspora baru jelas memberi optimisme, tapi kritik dari DPR juga perlu dijadikan pengingat. Prestasi sejati tidak bisa hanya dibangun lewat jalur instan. Oktober mendatang akan menjadi momen penentuan. Jika timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia, program naturalisasi akan dipandang sebagai langkah tepat. Namun jika gagal, tuntutan untuk kembali fokus pada pembinaan pemain lokal akan semakin kuat. Apapun hasilnya, satu hal pasti, sepak bola Indonesia butuh strategi jangka panjang, konsisten, dan berkelanjutan. Naturalisasi hanyalah salah satu jalan, bukan tujuan akhir. Cek Fakta akan terus mengawal isu ini, mengupas fakta di balik polemik, dan memberikan analisis yang berimbang. Karena bagi kita semua, Garuda harus tetap terbang tinggi dengan kebanggaan merah putih di dada.